Dan puji Tuhan, saya bersuka cita karena bisa kembali dipercayakan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita bersuka cita atas anugerah Tuhan. Dan saya lihat luar biasa kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini mendatangkan sukacita bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Juga saya lihat ibadah kita hari ini luar biasa, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya lihat masih banyak yang pakai merah, mungkin karena pengaruh hari Minggu yang lalu, saudara. Tidak lupa juga saya ucapkan bagi kita yang merayakannya, Yom Kippur. Ada satu cerita, saudara-saudara, di daerah Sumatera Utara, di Medan, ada orang Batak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara ya. Ada orang Batak dari pedalaman, dari kampung, kerja di kota Medan. Lalu bosnya itu adalah orang Chinese, saudara. Orang Chinese, Medan. Pas mendekati Imlek, dia tanya-tanya apa itu Imlek. Dia lihat banyak sekali merah. Banyak sekali merah, lalu dia tanya kenapa? Oh, itu tahun baru orang Tionghoa. Lalu dia bilang sama enciknya, "Encik, besok kan Imlek." "Iya." "Emangnya kenapa?" "Datang dong, rayain Imlek ke rumah saya." Loh, enciknya kaget, saudara. Dia kaget. Dia bilang, "Ucok, emangnya siapanya kamu yang Chinese? Istri kamu orang Chinese?" "Enggak." "Lalu, kalau papa kamu kan pasti orang Batak. Mama kamu orang Chinese?" "Enggak," katanya. Ya, si enciknya bingung, saudara. "Lalu siapanya kamu yang orang Chinese?" Si Ucok bilang, "Handphone saya, Cik," katanya. Cuman handphonenya orang Chinese mau rayain Imlek, saudara. Itu enggak benar, saudara, yang seperti itu ya. Dan saya ucapkan kepada kita, khususnya kepada Bapak Gembala juga, selamat ulang tahun. Yang ke berapa belas, Pak? 17 lari, saudara. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita. Dan ada beberapa juga jemaat rupanya yang berulang tahun. Ada tadi yang berulang tahun pernikahan, ada yang berulang tahun hampir beda sehari dengan Bapak Gembala di sini. Kita bersuka cita bahwa anugerah Tuhan itu baik bagi kita, dan benar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ratapan, bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, memang saudara-saudara, saya juga baru menyadari dalam setahun itu kita itu manusia bisa merayakan perayaan pergantian tahun berapa kali, saudara? Karena berbagai budaya, berbagai agama, kepercayaan ada tahun barunya masing-masing. Kita orang Kristen atau secara umum di seluruh dunia disebutkan tanggal 1 Januari itulah tahun baru Masehi. Tetapi kemudian saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa misalnya, ada yang namanya tahun baru Imlek. Kalau saudara-saudara kita dari agama Muslim, saudara-saudara, ada lagi tahun barunya. Tahun baru 1 Muharram. Saudara-saudara kita dari agama Hindu mungkin ada tahun baru Saka. Orang Jawa ada lagi 1 Syuro. Jadi macam-macam, saudara-saudara. Tetapi yang kita lihat, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apapun juga itu, hari-hari yang kita lalui, yang kita alami, yang kita mau rasakan adalah apakah Tuhan ada bersama dengan setiap waktu yang kita lalui. Apakah Tuhan bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita dalam setiap kesempatan yang kita lewati. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 33, saudara-saudara. Keluaran pasal 33. Kita membaca firman Tuhan ayat yang ke-15 mulai. Saya membaca firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Tuhan ketika ada satu ancaman dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu karena dosa, kelewatan memang, saudara. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu sesuatu yang begitu menyakiti hati Tuhan, Ada satu keluarga dari jemaat, bukan jemaat yang kami layani. Maaf saudara, saya lupa tadi memperkenalkan. Nama saya Pendeta Asron Marbun. Pelayanan kami di City Resort. Jadi cuma nyebrang, saudara, dari situ. Jadi kita tetangga, saudara. Kalau ada lagu Pantai Kosta Lama, di seberang sana. Di seberang sana. Di situ kami melayani. Nah, ada satu keluarga dari jemaat yang kami layani, saudara-saudara, sedang datang kepada kami. Ini keluarga mereka itu nggak jelas agamanya, saudara, nggak jelas. Tapi datang kepada kami untuk konseling semacam itulah, saudara-saudara, karena persoalan rumah tangga yang mereka hadapi. Lalu saya tanya kepada suaminya, kenapa terjadi seperti itu? Lalu suaminya mengakui, iya sih Om, saya keceplosan, mulut saya terlalu kasar kepada istri saya, sehingga istri saya sakit hati dan sampai sekarang gak bisa mengampuni saya, katanya. Saudara-saudara, itu bisa terjadi antara suami istri, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel juga kepada Tuhan begitu menyakitkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengutus malaikat mendampingi kamu, tetapi aku sendiri tidak akan berjalan lagi bersama dengan kamu. Nah, malaikat ini akan menolong kamu, dia akan mengusir, menghalau semua penduduk tanah Kanaan, memberikan kamu kemenangan. Kalau dengar seperti itu mestinya Musa, ya udah tenang-tenang aja, saudara. Tetapi ini Musa tidak, saudara. Tidak. Dia berkata kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Walaupun disuruh malaikat, siapapun malaikat, tingkatan apa malaikat itu yang disuruh, tapi kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Saudara-saudara, ini sebuah respon dari Musa karena menyadari betapa berharganya penyertaan Tuhan, betapa spesifiknya penyertaan Tuhan lebih dari apapun juga, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan bukan sekedar kemenangan demi kemenangan. Penyertaan Tuhan bukan sekedar ada mujizat setiap hari, bukan sekedar itu. Tetapi penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sempurna artinya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia. Dan itulah yang Allah katakan dalam kitab Yesaya pasal 63. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang bangsa Israel, Allah mengeluh tentang pemberontakan umat ini. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-8, saya baca mulai. Firman Tuhan berkata begini, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya.
Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu Alkitab berkata, dalam segala kesesakan mereka, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menjadi juru selamat bagi mereka. Dalam segala kesesakan, dalam segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan mereka, Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, kalau sudah kita ingat apa yang pergumulan yang pernah dihadapi oleh Yakub, saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi oleh Yakub itu luar biasa. Pada waktu dia pertama lari dari abangnya Esau, lalu Alkitab berkata dia bermalam di pinggir kota, yaitu kota Luz, kota Betel. Dia nggak mempunyai apa-apa waktu dia lari, saudara. Nggak mempunyai apa-apa. Dia tinggal juga dia di tempat pembuangan puing-puing bangunan di luar kota Luz. Dia tidur di situ. Lalu dia bermimpi melihat tangga yang naik sampai ke langit. Dia melihat malaikat Allah naik dan turun di tangga itu. Lalu dia berkata, aduh, tempat ini dahsyat dan luar biasa. Kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau aku mempunyai makanan, kalau Engkau memberikan kepadaku makanan dan pakaian selama aku dalam perjalanan ini, sehingga aku pulang nanti dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka Engkau akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, dan segala yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu nasar dari Yakub. Kalau kita berpikir-pikir, saudara-saudara, siapa sih Yakub? Pada waktu itu dia lagi kere, saudara-saudara, lagi buronan, pelarian. Tetapi Tuhan memperhatikan Yakub. Tuhan memberkati Yakub luar biasa. Diberkati berlimpah-limpah. Rahasia berkat diberikan oleh Allah kepada Yakub. Pamannya Laban, mertuanya sendiri berusaha untuk menghalang-halangi berkat untuk Yakub, tapi rahasia berkatnya Tuhan sudah kasih kepada Yakub, dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Lalu Alkitab berkata ketika dia hendak pulang ke rumah ayahnya, dia kemudian juga takut menghadapi abangnya Esau. Dia harus bertemu dengan abangnya Esau yang sekian puluh tahun yang lalu begitu marah kepadanya, berusaha untuk membunuh dia. Lalu firman Tuhan berkata, di pinggir sungai Yakub berdoa seorang diri. Dia bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah. Lalu Tuhan memberikan kepada dia kemenangan. Itulah Alkitab katakan, bukan duta atau utusan yang Allah utus, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi juru selamat dalam segala kesesakan, dalam segala penderitaan mereka. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel begitu menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Musa, aku tidak mau lagi berjalan bersama dengan kamu. Musa dalam keberadaannya sebagai seorang hamba Tuhan, dia tahu persis arti penyertaan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jangan biarkan kami sendiri, berjalanlah bersama dengan kami. Bagi kita pun, saudara-saudara, arti berjalan bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang percaya. Tetapi bagaimana untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Mari kita lihat dalam kitab Amos pasal 3, saudara-saudara. Amos pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini Alkitab memberikan satu ketegasan, satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena orang semua sudah tahu jawabannya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin, saudara-saudara.
Orang berjalan bersama-sama sebelum mereka berjanji. Melakukan satu perjalanan bersama-sama. Misalnya orang yang mau menikah, yang mau masuk dalam rumah tangga. Saya nggak tahu Bapak yang tadi bersaksi yang singers, baru 2 tahun katanya menikah, luar biasa. 1 anak. Nggak tahu waktu mereka mau menikah, berjanji mau berapa anak. Ya puji Tuhan, kalau misalnya sampai setengah lusin kan lumayan nambahin anak sekolah minggu di sini. Kalau susah cari jiwa dari luar, ya udah dari dalam aja. Haleluya, puji Tuhan. Biasanya saudara-saudara, kalau ada misalnya sepasang muda-mudi yang hendak menikah, mereka berjanji dulu. Bahkan banyak orang yang sampai yang kemudian kalau dalam catatan sipil ditanya hartanya bagaimana, sendiri-sendiri atau harta gono gini, ada perjanjian dulu, saudara-saudara. Anaknya berapa, nanti tinggalnya di mana, saudara-saudara. Nanti rumahnya hadap kemana dan lain sebagainya. Berjanji dulu. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berjalankah 2 orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Kalau ada orang yang mau buka usaha, mau join, saudara-saudara, mau join, mereka berjanji dulu. Nanti keuntungannya bagaimana? Ada kawan saya, saudara-saudara, 2 orang pengerja. Kalau di gereja kita kan ada namanya istilah pengerja. Jadi kalau orang tamat sekolah Alkitab, mereka praktek di sebuah gereja lokal, itu namanya pengerja. Nah ini pengerja ini mereka praktek di gereja yang cukup besar. Jadi capek saudara, bersihin gerejanya. Capek, ngepel, kadang potong rumput. Dulu waktu saya masih mengerja di Muara Karang, itu hari-hari ngangkat lumpur dari got, saudara. Supaya gotnya lancar, supaya nyamuk, kalau di Muara Karang kan nyamuknya itu gak ketulungan, saudara. Cuman 2 sih nyamuknya, temannya 1 juta. Jadi supaya gotnya lancar diangkat, sampahnya, rumputnya digunting, dipotong. Nah ini 2 pengerja baru habis kerja capek, saudara. Mulai ngelamun. Yuk kita bikin usaha yuk. Daripada nanti kalau sudah buka pelayanan minta-minta sumbangan ke sana kemari, sambil kita melayani buka usaha yuk. Ini lagi ngelamun, saudara, lagi ngelantur. Lalu temannya bilang, ayo, mau buka usaha apa? Mikir. Kira-kira usaha apa yang bisa dapat order terus? Lalu yang satu bilang, oh iya, kita buka usaha sedot tinja, sedot WC. Itu kan ordernya pasti ada terus, saudara. Lancar itu. Oke. Satu teman bilang, oke, kita buka usaha itu. Tapi kita bagi tugas dulu. Bagi tugas. Boleh. Nah, satu temannya pintar. Dia bilang, saya direktur keuangan, kamu direktur operasi. Yang satu, wah enak deal lu. Gua yang belepotan, lu yang pegang duit. Akhirnya nggak jadi, saudara. Nggak jadi. Ini gambaran saja. Orang berjalan bersama-sama dalam hal apa saja pasti berjanji, saudara. Berjanji. Allah pun dengan orang percaya, dengan umat manusia, sebelum lebih jauh berjalan bersama-sama, Allah mengikat perjanjian. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, apa yang Allah lakukan kepada Abraham. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 Haleluya. Ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau
dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Saudara-saudara, pada waktu Allah hendak mengokohkan perjanjiannya dengan Abram, Allah membuat satu ikatan dengan Abram, saudara-saudara. Ikatan perjanjian. 25 tahun yang lalu Allah memanggil Abram. Abram, keluar dari lingkungan nenek moyangmu ke tempat yang akan kusuruhkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan 25 tahun yang lalu. Dan Abram nurut, saudara. Dia nurut kepada perintah Tuhan. Umur 99 tahun atau setahun sebelum janji itu digenapkan, lalu Tuhan datang kepada Abram. Abram, kita janjian dulu deh. Ini dari pihakku, aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat perjanjian menjadi perjanjian yang kekal dengan keturunanmu. Itu dari pihakku, kata Tuhan. Tetapi dari pihakmu, inilah perjanjian yang harus kamu pegang, yaitu perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Saudara-saudara, selalu kalau namanya perjanjian itu ada dua pihak, Allah dan kita manusia. Allah dan kita manusia. Kalau dari pihak Tuhan, saudara-saudara, kita percaya bahwa perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Haleluya, saudara. Tidak ada satupun yang dapat membatalkan perjanjian Tuhan, dan Allah selalu sanggup untuk menggenapkan perjanjiannya. Allah selalu sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia katakan dalam Alkitab selalu pasti akan digenapi. Allah mempunyai kesanggupan untuk itu. Bedanya kita, saudara-saudara, seringkali kita berjanji, kita karena berbagai faktor, mungkin saudara, kita nggak bisa menggenapi apa yang kita janjikan. Bisa karena kita lupa, saudara-saudara, kemudian kita lupa kepada janji kita. Bisa juga pada waktu harusnya kita menggenapkan janji kita, kita nggak mempunyai kemampuan, saudara. Kita nggak mempunyai kemampuan. Nah, itu kelemahan kita. Tetapi Allah, kalau Dia berjanji, Allah mempunyai kesanggupan untuk menggenapkan setiap apa yang Dia janjikan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, saya terus terang suka nonton berita, tapi nggak suka nonton sinetron. Kalau nonton sinetron kan, apalagi sinetron Indonesia, waduh, minta ampun, mutar di situ ada ceritanya, saudara. Tapi banyak ibu-ibu senang gitu. Kalau sinetron Indonesia kan adegannya kalau nggak nangis marah-marah, itu aja. Kalau nggak rumah sakit, ya di taman, saudara. Itu aja. Tapi banyak orang senang. Kalau saya lebih suka nonton berita. Nah, yang saya begitu kaget lihat
berita yang hari Jumat yang lalu itu tentang badai meteor yang terjadi di Rusia. Saya lihat videonya di vivanews.com, saudara-saudara. Begitu mengerikan, saudara. Begitu mengerikan. Itu baru satu meteor kecil, saudara-saudara. Dampaknya begitu menakutkan. Begitu menakutkan. Tetapi semuanya itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan kembali. Menjelang hari kedatangan Tuhan kembali, semua itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Bagaimana caranya? Seringkali nggak masuk dalam akal pikiran kita. Misalnya, saudara-saudara, angka 666 yang akan dipakai oleh antikris nanti sebagai tanda bagi setiap orang yang mengikuti dia, itu 2000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh Yohanes. Sudah ditulis oleh Yohanes dengan begitu lengkap, saudara-saudara. Angkanya pasti 666. Dan bukankah hari-hari ini hal itu semakin digenapi? Kenapa saudara-saudara tidak pakai angka yang lain? Kenapa tidak pakai angka yang lain? Tetapi itu janji Tuhan sudah seperti itu, saudara. Firman Tuhan sudah seperti itu. Sudah dinubuatkan seperti itu. Apa yang Allah janjikan dalam Alkitab, dalam firman-Nya, tidak ada satupun yang akan batal. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, dari pihakku, ini perjanjianku. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu dan sebagainya. Tetapi dari pihak si penerima janji, yaitu dari manusia, dari Abraham, Tuhan hanya menuntut satu. Engkau dan seluruh keturunanmu harus disunat. Nah, sunat bagi kita, saudara-saudara, itu berbicara tentang pertobatan. Amin, saudara. Pertobatan. Kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang lahir baru. Pertobatan. Untuk menerima perjanjian Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, satu hal yang Tuhan minta dari kita adalah hidup yang bertobat. Kata bertobat, saudara-saudara, arti daripada kata bertobat, saya memberikan kesimpulan, bertobat itu artinya adalah meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Itu saja. Jadi ada dua dimensi di sini pertobatan itu. Meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Ada orang, saudara-saudara, ngerokok enggak? Berbuat jahat enggak? Mabok-mabok enggak? Berzina apalagi enggak? Tapi enggak percaya Yesus. Nah, itu belum bertobat. Harus bertobat. Ada orang, saudara-saudara, apalagi di daerah-daerah Kristen, di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, yang mayoritas Kristen, KTP-nya agamanya Kristen, gede-gede ditulis. Tapi mabok iya, saudara. Berat kelahi iya, dan lain sebagainya. Itu pun harus bertobat. Jadi bertobat itu artinya adalah meninggalkan gaya hidup, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Itulah pertobatan. Mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang satu hal yang Tuhan minta adalah hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gaya hidup kita, cara hidup kita, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat perjanjian Allah bagi orang
yang percaya dan mengasihi Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Saya yakin ayat-ayat ini sudah begitu sering kita dengarkan, tapi mari kita lihat lagi. Ulangan pasal yang ke-28, janji berkat dan kutuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, yakni hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kalau engkau baik-baik dengan setia melakukan firman Tuhan Allahmu, berkat ini berkatnya luar biasa, banyak sekali berkatnya. Tetapi ayat 15 kemudian firman Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Kita lompat ayat 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Allah memperhadapkan kepada kita perjanjian. Perjanjian, mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada perjanjian. Perjanjian. Implikasi dari perjanjian itu adalah berkat atau kutuk, saudara. Berkat atau kutuk. Disebutkan kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Coba kita lihat dulu saudara-saudara sedikit dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Jadi kalau saudara yang mau buka Alkitab terus susah, saudara, kadang kan susah buka Alkitabnya. Saudara bisa pinjam ludah tetangga. Kalau kurang, saudara. 2 Tawarik pasal 20 firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada para nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, ini firman Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seringkali orang berkata, wah, itu kan kata pendeta. Itu kan kata pendeta. Saya sih, kalau itu suara Tuhan langsung kepada saya pasti dengar. Coba saudara. Coba kita malam-malam berdoa di kamar seorang diri. Tuhan, berbicaralah kepada saya. Seorang diri, saudara. Tiba-tiba dari bawah kursi kita mendengar, atau dari atas plafon kita mendengar, hai anakku, ada apa? Kira-kira kita bagaimana, saudara? Kita akan berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong,
waktu kita seorang diri, kira-kira kita bagaimana, saudara? Saya yakin lari itu rumah juga bakalan dijual, saudara. Ini rumah berhantu nih. Seringkali kita, saudara-saudara, banyak di antara anak-anak Tuhan, kalau hamba Tuhan yang ngomong, dia nggak mau percaya, dia nggak mau pegang. Tapi dia, kalau Tuhan yang ngomong ke saya, baru saya lakukan. Raja Yosafat, dia berkata, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Apa yang dia ucapkan oleh seorang hamba Tuhan, kalau itu berdasarkan firman Tuhan, kita lakukan dengan setia, saudara-saudara. Kita lakukan dengan setia. Kecuali kalau hamba Tuhan itu, pendeta itu udah tahu-tahu mengajarkan yang salah, itu firman Tuhan berkata, kasih salam pun jangan, saudara. Kasih salam pun jangan. Salam kosong jangan, apalagi salam tempel jangan, saudara. Sudah tahu-tahu pengajaran yang salah. Tetapi kalau itu sesuatu yang dari Tuhan, dari firman Tuhan, Raja Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan, kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Nah, perjanjian antara Allah dengan umat manusia, orang percaya, firman Tuhan berkata, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berkat ini akan datang. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kutuk ini akan mengejar engkau, akan mengejar dan mencapai engkau. Kita bersembunyi kemanapun, saudara-saudara, gak bisa menghindar. Tetapi kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, berkat akan menyertai hidup kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu berbicara sesuatu yang sempurna bagi kita. Bukan sekedar berkat. Tadi Bapak ada yang bersaksi bahwa kalau soal berkat, saudara-saudara, semua orang bisa mendapatkan kekayaan. Tuhan memberikan matahari kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Tuhan memberikan hujan kepada orang yang percaya dan juga kepada orang yang tidak percaya. Kalau dilihat dari secara materi, bukan itu yang membedakan kita dari orang yang tidak percaya, saudara-saudara. Orang yang tidak percaya sakit, orang yang percaya juga banyak yang sakit, saudara. Bukan itu, bukan hal-hal yang bersifat materi yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Walaupun kita yakin, saudara-saudara, bahwa kalau kita setia, Tuhan bisa merubah nasib hidup kita. Amin, saudara. Tuhan bisa merubah. Tapi bukan itu esensi yang membedakan kita dari orang yang tidak percaya. Yang membedakan, kata Alkitab, Musa berkata, bukankah karena Tuhan berjalan bersama dengan kami? Itu yang membedakan kita. Saudara-saudara, hari-hari yang ada di depan kita terus terang sebuah misteri bagi kita. Siapa yang sangka, saudara-saudara, para ahli hanya memperkirakan bahwa hari Sabtu dini hari kemarin akan melintas sebuah benda angkasa yang berukuran setengah lapangan sepak bola, katanya, di atas perairan Sumatera Barat. Itu para ahli memperkirakan, dan itu sudah terjadi, saudara. Ketinggian berapa puluh ribu atau berapa juta kilometer di atas permukaan bumi kita ini. Siapa yang sangka sebelum hari itu sebuah meteor jatuh di Rusia begitu menakutkan, saudara. Ribuan orang yang terluka karenanya. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan jadikan di atas muka bumi ini, di sekitar kita, di lingkungan kita. Tapi janji Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan membuat kita dibedakan. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan bagi kita membuat kita dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya hidup dalam pertobatan, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan,
layani Tuhan, melayani Tuhan, itu akan membuat Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa dan berkatnya mengalir untuk kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini saja. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita